SAG MPD, beliau merupakan anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau Divisi tahun 2024 tentang untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Selanjutnya kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau secara swakelola. Pada kegiatan ini, peserta yang hadir terdiri dari 174 orang, yaitu 20 orang dari Forkopimda dan stakeholder, 96 orang dari media, 21 orang dari organisasi kemasyarakatan dan OKP, 6 orang dari perguruan tinggi, dan dari peserta dari KPU Provinsi Kepulauan Riau. Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, masyarakat secara keseluruhan, termasuk pada jajaran KPU dan Bawaslu yang telah menyelesaikan tahapan pemilu dengan baik di wilayah kita. Kami katakan dengan baik karena tentu hari ini kita semua masih menyisakan persoalan electoral justice yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, baik terhadap perselisihan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan presiden maupun nanti setelah putusan PHPU Pilpres dibacakan sekitar tanggal 22 April akan dilanjutkan dengan penyelesaian perselisihan hasil untuk jenis pemilihan legislatif, yaitu DPR, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan DPD. Tentu ini adalah mekanisme yang disediakan oleh undang-undang untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang timbul dalam perselisihan hasil dalam ranah hukum yang baik. Bapak Ibu sekalian, tentu semua ini adalah berkat kerjasama kita semua, komunikasi yang kita bangun, sehingga semua proses yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik dengan segala catatan yang ada. Dan catatan-catatan itu akan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi bagian perbaikan dalam proses pemilu ke depannya. Tentu dalam proses yang masih belum selesai ini, karena nanti KPU Provinsi Kepri dan KPU Kabupaten Kota masih punya agenda untuk penetapan kursi dan penetapan calon terpilih, dan kemudian nanti diakhiri dengan pelantikan. Dalam waktu yang bersamaan kami harus juga melaksanakan tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah serentak pertama. Mengapa saya katakan pertama? Karena 37 provinsi dan 508 kabupaten kota, 38 karena DIY tidak ikut pilgub karena gubernurnya langsung sultan. Dan mengapa tidak 514 tetapi 508? Karena di daerah khusus ibu kota Jakarta yang sudah berubah menjadi daerah khusus Jakarta DKJ, tidak ada pemilihan untuk kepala daerah di wilayah administratif wali kota. IP 4 sebagai basis awal dari proses pemutaran daftar pemilih khusus untuk pemilihan kepala daerah, di mana ada beberapa hal yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah jumlah TPS. Kalau di pemilu jumlah TPS maksimal 300 pemilih, maka di pemilihan kepala daerah maksimal 800 per TPS. Tapi informasi yang kami dapatkan nanti akan ditetapkan melalui keputusan KPU RI, jumlah per TPS-nya nanti maksimal adalah 600. Melihat potensi ini, maka besar kemungkinan bahwa jumlah TPS kita yang di pemilu sejumlah 5.914 akan jauh berkurang karena akan terjadi regrouping. Bisa jadi 2 TPS akan digabungkan menjadi 1 TPS dengan tetap memperhatikan aksesibilitas dari pemilih ke TPS yang akan dituju, dengan memperhatikan juga wilayah. Jangan sampai kemudian
suara nasional, suara pemilu 2024 atau 25% kursi di Dewan, apakah DPRD maupun di provinsi maupun kabupaten kota, dapat mengajukan bakal calonnya di luar dari calon perseorangan yang nanti secara resmi sekitar tanggal 5 Mei akan kami mulai buka pendaftarannya. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kesempatan kehadirannya untuk hadir bersama. Baik, izin Bapak Ibu. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Izin KPU melayani. Baik, izin 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yang Ibu Jernih Yuliati Siregar, Bapak Ferry Mulyadi Manali, dan Bapak Priyo Handoko, dan anggaran pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada wabarakatuh. Selamat sore, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Hani Sentriani. Pada sore hari ini yang bertiga Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang pimpinan dari perguruan tinggi serta Ormas OKP dan Bapak Ibu dari media cetak, elektronik maupun online. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini telah hadir bersama kami 3 narasumber hebat kita, yaitu Bapak Priyo Handoko SAPM revisi mengganti penyebutan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang sebelumnya di dalam Undang-Undang 10 2016 disebutkan dilaksanakan pada bulan September, digeser menjadi bulan Desember. Nah, tapi karena itu konteksnya full terkait dengan pelaksanaan Pilkada di tengah masa pandemi COVID-19, makanya tidak kami masukkan. Tanggal 18 November 2024. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah kami di provinsi PMAP, beliau akan menyampaikan materi dengan judul tahapan dan jadwal pemilihan gubernur. Nah, kemudian untuk yang paling terdekat itu adalah tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, terutama untuk PPK. Itu tahapannya sudah start di kota, tentu sebelum tanggal 16 Desember karena rekapitulasinya berjalan secara berjenjang. Antara pemilu serentak 2019, pilkada serentak 2020, dan pemilu serentak 2024 ini sangat berbeda. Jadi Berbeda, undang-undangnya berbeda. Nah, tentu memang undang-undang pilkada sama dengan undang-undang 2020 yang lalu kan. Tentu karena itu tentu kita membangun sebuah kesadaran secara bersama-sama apa saja yang perlu membedakan, apa saja jadwal yang harus kemudian dilaksanakan oleh KPU, dan tentu dalam hal ini juga kita mulai meminta partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 itu. Pokoknya di situ, poinnya di situ. Sehingga tentu kan hari ini seluruh elemen masyarakat kita undang ya, dari teman-teman media, dari teman-teman kampus, dari teman-teman stakeholder FKPD, dan ini adalah permulaan karena nanti ke depan proses ini akan terus dikembangkan yang lebih spesifik lagi ya, dengan teman-teman organisasi kewanitaan, organisasi kepemudaan, OSIS segala macam, karena umur 17 tahun ini akan nambah lagi kan, per 27 November yang sudah 17 tahun harus masuk daftar pemilih. Jadi yang hari ini sudah mulai kita hangatkan lah, ingatkan kembali pada masyarakat bahwa kita punya event besar, yaitu Pilkada Kepri 2024. Pak, maka dari itu kita lakukan coklit kembali. Tentu kita akan melakukan coklit kembali. Jadi tadi saya sampaikan kemungkinan 1 TPS 600 itu nanti akan ditetapkan melalui keputusan KPU. Kedua, ada penambahan dari data pemilih baru yang usianya 17 menjadi 17 tahun lagi. Kemudian data DPK yang kemarin di pemilu 24 masuk daftar pemilih khusus, nah itu akan masuk menjadi daftar pemilih. Nah ini harus perlu diupdate lagi, kemudian dilakukan coklit lagi.
basisnya sama, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan identitas. Untuk jumlah pemilih per TPS itu apa Pak pertimbangannya meningkatnya di Pilkada? Memang secara regulasi diatur jumlah maksimalnya 600. Kemarin waktu 2020 pada saat COVID kan itu juga akhirnya diturunkan ya, karena supaya menghindari kerumunan. Dan hari ini KPU RI akan mencoba menaikkan, tapi tidak sampai 800 tapi 600. Artinya kalau sekarang satu TPS itu maksimal mungkin 250, 290, ketika digabungkan masih di bawah 600. Nah, ini akan memudahkan regrouping dalam satu RW seperti itu, sehingga penempatan lokasi TPS masih dalam wilayah yang bisa dijangkau dengan mudah oleh para pemilih. Tetap yang kita tanda tangani di akhir 2023 kemarin sebesar 141 miliar 600 juta untuk Kepulauan Riau ya, untuk provinsi, untuk Pilgub. Itu secara keseluruhan KPU aja atau gimana? KPU Kepri saja. Dan sekitar hampir sekitar 60% lebih, hampir 70% itu adalah untuk kebutuhan pembayaran ad hoc, BPK, BPS, KPPS yang 7 itu, Pantarlih, kemudian operasional ad hoc seperti itu. Keamanan nggak masuk Pak ya, beda Pak? Keamanan NPAD sendiri. NPAD. Jadi berapa ketua? 141 miliar 600 juta. 600 juta. Itu udah dihibahkan? Sudah 40% sudah kami terima. Nanti yang sisanya kita menunggu dari pemerintah provinsi kapan akan disampaikan ke kami. Berarti badan ad hoc itu direkrut ulang gitu Pak? Badan ad hoc kita masih belum dapat arahan dari RI apakah direkrut ulang atau dievaluasi atau mix rekrut dan evaluasi. Seperti itu. Itu setelah itu terkait di Kepri sejauh ini ada 2 gugatan untuk yang legislatif ya. Satu DPRD Kota Batam, yang kedua DPRD Kota Tanjung Pinang. DPRD Kota Batamnya dari Partai Gerindra. Kemudian yang dari Tanjung Pinang itu berarti dari Partai Golkar. Tapi ini baru informasi awal, karena KPU nanti akan merujuk pada permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Ini harus digarisbawahi bahwa ketika diregistrasi berarti dianggap ini oleh MK memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi ini baru informasi awal yang kita dapat berdasarkan data yang kita mungkin bisa sama-sama lihat webnya di MK. Di situ kalau kita lihat Kepri itu hanya muncul 2 subjek itu. Apakah diregistrasi atau tidak kita menunggu dari Mahkamah Konstitusi. Oh, belum keluar registrasinya? Belum, sampai sejauh ini belum keluar registrasi. Kalau KPU provinsi sendiri tak ada? Tidak ada. Berarti kita KPU provinsi tidak ada. Kemudian 5 kabupaten kota lainnya juga tidak ada gugatan. Nah, kapan kemudian kita akan menetapkan penetapan kursi calon terpilih? MK nanti akan menerbitkan surat kepada KPU RI terkait dengan daftar permohonan yang diregistrasi. Nanti KPU RI akan menyampaikan kepada kami. Nah, kami setelah menerima surat itu punya batas waktu 3 hari untuk melakukan rapat pleno terbuka, penetapan kursi dan calon terpilih. Setelah itu kami akan menerbitkan surat keputusan kami untuk kami serahkan kepada gubernur melengkapi persyaratan pengajuan pelantikan ke Mendagri atas nama Presiden. Kami belum dapat. Tentang apa belum dapat. Kami hanya dapat di website MK itu hanya nama partainya, nama pemohonnya. Terkait pileg waktu ya, dua-duanya. Terkait legislatif. Kalau terkait PAPU. Pilpres ini kan kolektif ya, KPU RI semua. DPT terakhir itu kan ada di angka 1.500.974. Maka kalau dipresentasikan dengan 10% ada di angka 1.150.98 orang dukungan. Itu minimal harus disampaikan ke KPU nanti. Itu dimulai dari tanggal 5 Mei, nanti kami verifikasi sampai tanggal 19 Agustus 2024. Itu calon persorangan itu langsung dengan pasangan calonnya. Contohnya ada 2 orang langsung gitu. Jadi itu dukungannya itu nanti dibuat dalam bentuk soft copy
seperti pencalonan DPD juga gitu. Jadi nanti lewat silon aja nanti, nggak perlu dibawa 150 fotokopi KTP itu berundal-undal ke kita. Jadi kontrak juga Pak. Persyaratannya itu tadi jumlah dukungan pertama itu harus mendapat persetujuan dari jumlah dukungan tersebut, dan nanti kami akan melakukan sampling untuk verifikasi faktualnya. Verifikasi faktualnya mungkin akan kita mulai nanti itu kalau di kisarannya paling mungkin di bulan Juni nanti itu.